Perumahan Green Garden di Kedoya, Jakarta Barat kembali terendam banjir sejak Rabu dini hari. Banjir juga merendam wilayah Rawajati, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini kita bergabung dengan Keiko Ranti di Green Garden, Jakarta Barat dan juga Rianti Rahadiana di Jakarta Selatan. Kita ke Keiko dulu pemirsa. Ya Keiko, ini bagaimana kondisi banjir di Green Garden pagi ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, sejak sebulan curah hujan sangat tinggi mengguyur kawasan ibu kota. Memang Green Garden menjadi salah satu kawasan di mana terkena efek paling parah. Dan sejak hujan 2 hari lalu mengguyur di kawasan ini, air kembali menggenang kemarin dini hari sekitar 50 cm. Namun pagi ini air sudah mulai kembali surut hingga ketinggian sekitar 30 hingga 40 cm. Dan banjir ini menggenangi sekitar 50 meter di jalan panjang di kawasan Green Garden, tepatnya mulai dari depan gerbang Green Garden hingga halte Transjakarta. Namun situasi ini juga menyebabkan arus lalu lintas jalan panjang menjadi sangat terganggu dan pihak kepolisian menghimbau bagi pengendara untuk menghindari jalan panjang ini. Namun karena ketinggian air sudah tidak terlalu tinggi, arus lalu lintas di jalan panjang ini masih aktif. Bahkan koridor Transjakarta, halte Transjakarta jurusan Kedoya Green Garden ini beroperasi setelah kemarin sempat terpaksa dialihkan melalui Jalan Tomang. Dan untuk para pengendara, untuk pejalan kaki maksud kami yang ingin mengakses perumahan Green Garden, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menyiapkan 1 perahu karet untuk mengantar warga memasuki kawasan Green Garden. Dan sekali lagi untuk memasuki jalan panjang ini sangat tidak disarankan karena kemungkinan air masih akan kembali naik mengingat sekarang hujan kembali turun, sehingga pengalihan arus lalu lintas dilakukan bagi kendaraan yang ingin dari arah Kebonjeruk ingin ke arah Daan Mogok, disarankan untuk melalui jalan ke samping Jalan Lontaraya melalui Kali Sekretaris kemudian lewat Jembatan Pesing. Sedangkan untuk arah sebaliknya dialihkan melalui Jalan Ring Road Cengkareng. Indri. Ya, dari Keiko pemirsa kita beralih ke Rianti Rahadiana. Rianti, dengan laporan Anda bagaimana warga yang mengungsi akibat banjir di kawasan Rawajati? Ya Indri, saya berada di bawah atau di kolong flyover Rawajati, Jakarta Selatan. Ada kurang lebih 50 pengungsi yang berada di sini, kebanyakan mayoritas didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Dan banjir ini sudah melanda rumah mereka selama 1 bulan dan itu artinya mereka sudah berada di pengungsian ini selama 1 bulan lamanya. Dan meskipun telah berada selama 1 bulan di pengungsian ini, mereka tidak mengharapkan bala bantuan sama sekali karena mereka sempat menerima bantuan di awal-awal mereka mengungsi, seperti itu baik dari pihak swasta ataupun dari partai politik yang memanfaatkan keadaan seperti ini untuk berkampanye di tengah-tengah pengungsi. Namun ketika 1 bulan mereka sudah berada di kolong jembatan flyover ini, mereka sudah sama sekali tidak menerima bantuan. Meskipun demikian, mereka ini tetap optimis dan tetap berjiwa mandiri karena mereka ketika siang hari banjir sudah mulai surut di rumah mereka kembali ke rumah mereka untuk membersihkan rumah. Namun seketika hujan datang lebat dan rumah mereka kembali terendam banjir hingga ketinggian 4 meter, mereka kembali lagi ke posko pengungsian ini. Dan itu artinya mereka harus kembali mengungsi di posko ini dan hal yang sama juga mereka lakukan ketika siang hari, mereka harus mencari makan sendiri, bekerja, dan hal yang sama juga dilakukan ketika mereka tengah menderita sakit seperti sakit diare, sakit tulang, ataupun sakit punggung ya. Mereka tidak mengharapkan bantuan obat-obatan dari pihak manapun karena mereka langsung pergi ke puskesmas yang jaraknya dekat dari sini dan mereka langsung membeli obat mereka sendiri. Dan di sini juga banyak sekali anak-anak yang masih usia sekolah ikut mengungsi di pengungsian ini, namun ketika siang hari dan sudah hujan tidak melanda Jakarta lagi, mereka kembali bersekolah karena sekolah mereka ini tidak dilanda banjir. Namun buku-buku seperti alat tulis dan juga tas-tas mereka ini kembali terendam banjir. Dan Indri ini
Ya, berdasarkan informasi dari pengungsi ini dihimbau untuk tidak memberikan bantuan berupa mie rebus atau mie instan seperti itu karena mereka mengalami kesulitan jika harus memasak di tengah kolong jembatan seperti ini karena tidak memiliki alat masak apapun. Indri. Atas laporan Anda, pemirsa, demikian tadi ada laporan dari reporter Berita 1 Keko Ranti di daerah Green Garden, Jakarta Barat, dan juga Rianti Rahadiana melaporkan dari Rawajati, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.